warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Hura! Hura. Edisi siar langsung bertempat di Kampus 1 Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Kitab Qadim adalah kitab yang turun langsung dari langit. Kitab mempunyai dimensi yang berbeda-beda, alam berbeda-beda. Nah, sebagaimana juga manusianya pun berbeda-beda dimensinya, berlapis-lapis pula. Manusia ada jasmaninya dan ada rohaninya. Jasmaninya wujud zahir, ada jenis kelamin, ada otot, tulang, daging, dan perwujudan. Tapi manusia yang roh adalah manusia yang dibaliknya seluruh sifat relatifnya jasmani. Zahirmu ada di dimensi dunia, rohanimu ada di dimensi akhirat. Demikian juga Quran, kitab apapun itu, kitab yang turun dari langit, baik itu kitab Injil, Taurat, Zabur atau Islam, semuanya mempunyai dua dimensi. Dimensi jasmani ada mushafnya, ada tulisannya, ada lafal, ada hurufnya. Sedangkan dimensi rohaninya disebut kitab cahaya, atau di dalam Islam disebut kitab Qadim. Nah, kitab Qadim itu tidak terikat ruang dan waktu, tak berlafal, tak berhuruf, tak bersuara, tak berwujud, juga tidak dipengaruhi rumus dimensional, ya. Jadi kitab itulah yang turun pada seluruh rasul-rasul, yaitu berupa nur. Kias, ya, nur itu kias, ya. Sebagaimana ini bisa kita baca di Asy-Syura 52. Jadi kitab yang Qadim itu mesti turun dari langit, atau karena dipilih Allah, ya, karena dikehendakinya di antara hamba-hamba kami, demikian ayatnya. Maka tidak sama, ya, dimensinya dengan kitab yang mushaf, yang terbaca, yang terukur, yang terlihat, teraba, dengar dan rasakan, tidak sama seperti itu. Kitab yang Qadim ini kitab yang berupa gelombang nur yang ditanamkan saat kita baiat. Dan nggak cuma itu aja, ya. Karena orang yang bisa membaca kitab Qadim harus mendapatkan unsur Allah sendiri. Karena apa? Kitab itu kan firman. Yang firman tentu dari Allah langsung. Firman tak berlafal, tak berhuruf, tak berupa, tak berwujud, tak bersuara, dan tidak terikat dimensional. Maka yang bisa membaca kitab Qadim hanyalah dia sendiri. Maka manusia untuk bisa membaca kitab Qadim ada pasangannya itu. Kitab Qadim yaitu apa? Nur iman. Karena apa? Ini bukan lagi tentang akalmu, atau bukan zahiriyahmu, bukan badan kasarmu, tidak. Ini kitab di alam rohani, sedang kau di alam jasmani awal tadi. Walaupun ada rohanimu, tapi kau belum tersentuh itu dimensi rohanimu. Nah, kau mesti diambil ke gelombang rohani, dan rohani pun nggak sekedar rohani, mesti ditanamkan unsur nur iman. Barulah nur iman dan nur kitab itu saling sinergi, ya. Jadi nur iman adalah unsur nur dari Allah, kitabnya pun adalah dari Allah Ta'ala. Jadi yang bisa membaca nur kitab Qadim adalah nur iman itu sendiri. Nah, makanya manusia tidak dibayar nur iman nggak akan bisa membaca kitab Qadim. Atau orang yang tidak ketemu atau tidak menerima baiat nur kitab Qadim nggak akan mengerti firman Allah yang maha mutlak, ya. Ketemunya paling firman yang mushaf itu, yang bertulis, berlafal, berhuruf itu firman tentunya tak bersuara, ya, tak berlafal, tak berhuruf, tak berbahasa manusia. Masa Allah berbahasa dengan bahasa relatif? Gak mungkin. Dia berupa nur. Jadi manusianya ini mesti diambil gelombang ke dimensi roh, dan rohnya pun mesti mendapatkan nur kitab. Barulah ini bisa membaca
Nur Kitab Qadim. Nah, ini ada perubahan, ada kesalahan yang sangat mendasar ya di umat zaman sekarang. Cek ya logikanya, cek kebenaran datanya, apakah ini betul yang sampai setiap atau tidak. Seluruh nabi dan rasul membaca kitabnya tidak ada membaca kitab mushaf. Jadi semuanya lewat baiat ditanamkan kitab qadim dan nur iman. Nabi Muhammad demikian, Nabi Isa demikian, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi, semua rasul. Tidak ada lafal huruf, tidak ada suara, tidak ada wujud, tidak ada bacaan. Bahkan lebih terang lagi, seorang Muhammad bin Abdullah tidak bisa membaca tulis Quran atau tulisan buta huruf ya. Mana mungkin berarti seorang Nabi Muhammad membaca tulisan mushaf ya, atau olah hasil dari belajar kitabnya orang-orang dahulu, nggak mungkin ya. Betul. Karena beliau ummi ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, dari sejarah betul nggak ya, seluruh nabi dan rasul tidak ada yang dari olah belajar membaca mushaf, tapi beliau ini belajar dari olah metodologi agama, yaitu sistemik ya. Baiat dulu, teknik zikir atau media atau meditasi, kemudian suluk atau tawaf berata, dan kemudian berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Nah, itulah sistemik ya, metodologi agama. Barulah kemudian orangnya makrifat. Jadi nur kitab dan nur iman tadi masuknya kan dirupakan metodologi ya, secara syariatnya ya. Tapi secara hakikatnya berupa gelombang nur. Tapi masuknya nanti berupa, jadi secara hakikatnya masuk dirupakan lewat baiat nur, tapi secara syariatnya dirupakan lewat kaifiat metodologi agama. Makanya ada wirid sendiri, wirid ya, baiat, teknik zikir atau media atau meditasi, kemudian tawaf berata atau suluk, dan berarti visi misi ketuhanan. Nah, setelah nabi-nabi dan rasul itu berproses naik dimensinya, kemudian makrifat, betul apa enggak ini ya? Barulah dia menerangkan segala sesuatunya tentang variabel-variabel agama menurut kacamata interpretasinya sendiri, betul enggak? Betul. Nabi Muhammad menyampaikan surganya itu bla 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 bla, kias ya. Ada 70 bidadari cantik, minuman-minuman khamr, sungai mengalir, buah-buahan, dan taman-taman hijau. Betul nggak begitu? Betul. Tapi berbeda dengan versinya Siddhartha Gautama, beda dengan versinya Sri Krishna ataupun rasul-rasul yang lain. Itu masalah sudut pandang untuk bisa membahasakan kepada zamannya, kaumnya, dan intelektualnya di zamannya masing-masing. Budaya Arab, bangsa Arab beda dong dengan budaya orang tempat lain ya. Orang Jawa ya beda ya. Di sini nggak ada unta, di sana ada unta. Di sini full air melimpah, di sana nggak ada air ya. Di sini buah-buahan banyak, di sana nggak ada buah. Nah, itulah gambarannya. Orang Arab suka mabok, zaman dulu suka wanita. Nah, dikasih gambar suka, oh wanitanya banyak itu, cantik-cantik kan gitu. Oh, minumannya khamr itu, tapi nggak sama dengan khamr dunia. Kan gitu ya. Betul. Nah, artinya apa? Semua nabi dan rasul itu dari metodologi agama ya tadi ya, baiat, teknik zikir, suluk, dan beradu visi misi ketuhanan, maka menyebabkan orang-orang yang terangkat naik dimensinya dan makrifatullah ya. Barulah kemudian dia menerangkan tentang segala sesuatunya. Praktek dulu, ketemu dulu, baru cerita. Betul ya? Betul. Nah, artinya ini berbeda dengan orang yang standar kita ya, ulama, kiai, ustadz sekarang itu belajar dengan kitab mushaf, dihafal, dipikir, ditelaah, ditafsirkan, dihafalkan, kemudian diceritakan dengan orang ya, tapi nggak pernah praktek, nggak pernah ketemu dimensinya. Maka ini adalah bahaya sekali. Inilah agama yang ardi, agama yang olah pikiran akal ya. Agama bukan turun dari langit ini, tapi agama olah belajarmu dari membaca kitab, mudzakarah, diskusi, tanya jawab, dengarkan ceramah di YouTube dan sebagainya.
membuat kau merasa seolah-olah beragama, tapi tidak pernah membuktikan, nggak pernah masuk surga, nggak pernah masuk kubur, nggak pernah masuk barzah, nggak pernah masuk neraka, nggak pernah mengalami apapun di alam akhirat, tapi cerita. Dan ceritamu dari mana? Dari cerita orang, betul ya? Betul. Entah dari kitab, dari apapun itu ya. Karena apa? Kau nggak lewat sistem metodologi. Kau nggak tahu baiat, kau nggak tahu teknik zikir, kau nggak tahu suluk, kau nggak tahu berarti visi-visi ketuhanan. Tahu-tahu kau punya pengetahuan, pasti bukan dari Tuhan. Contohnya begini. Jika kamu ya belum pernah ke Jakarta, kamu membaca buku, maka kau ada pengetahuan, akal ya. Maka kau belajar dulu baru cerita toh? Ya. Betul. Akhirnya apa? Yang kau sampaikan pasti copy paste dari bukunya, betul nggak? Dari ceritanya, betul nggak? Betul. Nah, ini bukan agama samawi. Ini agama ardi atau agama otak, agama akal, agama belajar, agama thinking, agama keyakinan, kepercayaan versi akalmu sendiri. Tapi kalau agama samawi, manusianya ini di-upgrade dulu. Supaya apa? Manusia ada unsur Tuhan, baru bisa kembali kepada Tuhan. Manusia ada unsur Tuhan, baru bisa membaca firman Tuhan, betul nggak? Betul. Baru kemudian dibaiat, ditanamkan nur kitab tadi ya, qadim, dan nur iman yang membaca kitabnya. Itu secara hakikat ya, secara syariatnya ada sistemik metodologi, yaitu baiat, teknik zikir, kemudian tawabrata atau suluk, dan berarti visi misi ketuhanan. Maka inilah yang kemudian dipraktekkan terus-menerus. Nabi aja butuh waktu 13 tahun baru bisa mi'raj, betul enggak? Betul. Walaupun telah mendapatkan metodologi, walaupun telah menerima baiat nur kitab qadim dan nur iman, butuh waktu 13 tahun. Jadi setelah mendapatkan tadi, ada waktu adaptasi proses itu, naik sampai kemudian dia makrifat, sampai mengalami semuanya lewat proses, lewat kubur, kan gitu, lewat barzah, lewat kebangkitan, lewat hisab dan sebagainya, lewat semuanya, barulah dia, dan itu ngalami ya. Maka sama halnya orang ya, telah ketemu kendaraan, telah ketemu izin, telah ketemu jalannya, telah ketemu gurunya, maka dia mulai proses ya, dari Surabaya sampailah dia ke Jakarta tanpa pengetahuan teori. Baru sampai sana, barulah dia cerita, alhamdulillah aku telah sampai Jakarta. Nah, ditanya sama orang, naik apa? Misal saya, aku naik pahala kencana. Loh, ngeluarkan aslinya enggak? Aslinya. Dia menyampaikan apa yang dialaminya, bukan katanya orang. Naik pahala kencana. Saya tanya, ketika ditanya berapa tiketnya, dia bisa jawab gak? Bisa. Oh, tiketnya 300.000. Berangkat jam 5 sore, dapat makan di Ngawi, dan sampai sana sekitar subuh. Itu naik tol panjang, bisa nggak tuh? Nah, jadi begitu ya. Teori nggak ada, syariat agama nggak ada ya. Rasul dan Nabi nggak ada syariat agama. Yang ada adalah syariat dunia, budi pekerti ya, dan metodologi agama itu, yaitu baiat, teknik zikir atau zikrullah atau semedi atau meditasi, kemudian suluk dan berarti visi-visi ketuhanan. Yang itu proses sampailah makrifat, telah sampai barulah dia menceritakan. Loh, ya tak? Sampai dulu, ketemu dulu, ngalami dulu, baru cerita. Betul? Betul. Ayo cek ya, Nabi Muhammad bagaimana, Nabi Isa bagaimana, Nabi Musa, Nabi manapun Nabi, ternyata proses itu ya, dari yang dibaiat atau baptis atau inisiasi, gurunya namanya guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Mursyid, itu sama. Nah, inilah bedanya dengan umat-umat bodoh di akhir zaman yang telah kehilangan sambungan akan metodologi agama. Dikira mereka ini Quran itu bisa dibaca, baca sendiri Al-Waqiah 79, nggak bisa dibaca. Tapi mereka baca yang mushaf, berarti mereka tersesat ya. Dikira agama bisa dipelajari dengan akal, keliru. Agama prakteknya di akhirat loh, bukan dengan
akalmu ya, bukan dengan badan jasmanimu loh ya. Nah, kamu membuktikan akhirat aja nggak bisa, ya toh? Mana mungkin kamu bisa praktek rohani dalam akhirat, nggak bisa ya. Jadi inilah perbedaan antara agama samawi dan agama ardi. Ini makrifat dulu baru cerita. Ini membaca, belajar, kemudian cerita. Kapan prakteknya? Kapan membuktikannya? Ya, kau tahu bisa ceramah ya. Aku sampai Jakarta, kata siapa? Katanya buku. Nek apa? Katanya buku. Padahal bukumu itu versi 1400 sekian tahun yang lalu. Lah kalau versi sekarang, aku ke Jakarta naik bis pahala kencana, betul nggak? Nah versi zaman dahulu ada nggak bis pahala kencana? Tidak ada. Itulah kenapa ada Rasulullah min anfusikum di zamanmu sendiri. Jadi zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, Siddhartha Gautama atau Sri Krishna itu di zamannya masing-masing. Nah, kalau orang membaca mushaf kitab yang terikat ruang dan waktu, berbeda sudut pandang agama zaman Hindu 6.000 tahun yang lalu sebelum Islam. Nggak nyambung dengan Islam kayak yang itu nggak? Betul. Buddha 3.000 tahun sebelum Islam, nggak sama dengan Islam. Demikian Islam dengan zaman ini hampir 1.500 tahun yang lalu, nyambung nggak dengan akal logikamu? Katanya apa surga isinya bidadari cantik, ditanya itu ras dari mana? Cina, Hongkong atau Eropa atau bagaimana? Bingung. Sampai itu ya, saya pernah kirimkan tuh. Itu ada yang protes. Itu kenapa kok yang pria aja dapat bidadari? Terus aku dapat apa yang cewek-ceweknya ya? Aduh. Itu sudut pandang blog-blog. Kenapa? Agama diterangkan sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan nalarnya umatnya masing-masing, zamannya masing-masing. Lah kalau ngomong kepada apa kaum nelayan, masa saya ngomong bahasa petani? Ya enggak? Betul. Begitulah ya. Jadi ini terbalik. Agama samawi itu agama datun dari langit, berawal dari metodologi yang ditanamkan lewat baiat dan mendapatkan kitab qadim dan nur iman, maka dia beradaptasi proses menuju ma'rifatullah, barulah dia cerita. Ilmunya nyusul, pengetahuan itulah pengetahuan yang disebut Nabi sebagai pengetahuan hakul yakin atau pengetahuan yang turun langsung dari yang punya pengetahuannya, itu Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena kau langsung beserta dengan dia. Lah yang ini buru-buru kenal Allah, cuman kenal nama barangkali ya. Ditanya sifat wujudnya nggak tahu, di mana kau Rasulmu nggak tahu ya. Bagaimana kau bisa salat bisa mi'raj? Nggak tahu. Bagaimana satu itu bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Nggak tahu. Aduh, tapi membaca. Ini kitab blongor. Ya. Cek ya. Kalian bisa tahu ini benar apa enggak logikanya ya? Betul enggak? Seluruh Nabi dan Rasul tidak ada yang belajar kitab mushaf. Kitabnya semua kitab qadim. Gurunya pun guru cahaya. Lewat proses metodologi tadi agama, mulai baiat, teknik zikir, suluk atau tapa berata dan berabdi visi-visi ketuhanan. Ini yang nggak dipunyai umat sekarang. Karena apa? Linkmu telah terputus. Orang sudah mengira agama itu dari belajar, baca-baca, diskusi, tanya jawab. Bukan itu. Ini agama thinking, agama ardi atau agama sesuai dengan akal nalar otakmu yang belajar itu. Bukan itu. Agama turun dari langit, dari sisi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kau kira membaca Quran itu sesuai dengan nalarmu itu, kenapa Al-Waqi'ah itu bilang bahwa gak mungkin kau bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh, yang disucikan, bukan akal. Gak mungkin manusia bisa menyentuh Quran. Nyentuh aja gak bisa, apalagi baca, betul gak? Betul. Demikian juga gak mungkin kau bisa sholat kecuali memakai metodologi dan teknikal. Lah orang sekarang sholat, di mana-mana sholat, di masjid sholat, musola sholat, langgar sholat, surah sholat. Ada yang kita mi'raj, saya tanya? Tidak ada. Nggak ada. Bullshit ya. Sholat itu cuma jungkrak itu. Sholat apa itu? Kalau misalnya tiap aja nggak ngakui, apalagi Tuhan, betul nggak? Betul. Misalnya tiap aja nggak ngakui.
Itu sholat fitness. Keyakinan agama tadi adalah keyakinan sugesti. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ, nggak ada. Dan sholat itu hanya dapat apa? Neraka. Well, kata Allah. Kenapa? Kau nggak nyambung, kau nggak ada hubungan. Lah sambunganmu lewat mana? Kau nggak ketemu wasilah, kau nggak mengakui Rasul di zamanmu sendiri, entah itu kau nggak ketemu atau kau nggak apa. Yang penting kau nggak ada Rasulnya. Padahal di dalam Qur'annya di At-Taubah 128 ada seorang Rasul ya di zamanmu sendiri. Zamannya ada Rasul nggak? Ada dong. Qur'annya ada. Itulah ya. Agama telah rusak separah-parahnya. Islam pun rusak. Walaupun orang lain bilang Islam itu baik-baik saja, Islam itu agama yang benar, Islam itu agama yang luar biasa tingginya. Kalau bisa tidak, nggak seperti itu. Islam telah rusak. Ulamanya pun nggak ngerti, menyampaikan kepada orang nggak ngerti, bodoh rame-rame, sesat rame-rame. Cek ya, mana yang benar? Kata-kata Mr. Tem atau kata-kata ulama lain? Ini berbeda loh ya. Saya nggak sama dan mereka. Saya jujur aja kan, daripada pura-pura. Saya menyampaikan agama itu ma'rifatullah. Nah, makanya kami hanya dakwakan tentang apa? Metodologi menuju ma'rifatullah. Orang lain mendakwakan cerita. Entah itu hukum, entah itu cerita umat lalu, gambaran nanti akan datang, atau tentang amal ibadah, tentang fadilah, tentang apa. Itu pengetahuan. Lah caranya kau kenal Allah bagaimana? Nah itu nggak pernah dibahas orang. Nah itu yang dibahas Ustaz Tem ya. Nah kalau agama olah akal sugesti itu akan jadi 3 ya. Pinter-pinteran pengetahuan, kemudian berlomba-lomba amal ibadah, dan yang ketiga adalah keramat-keramat hikmah yang sesat. 3-tiganya ini ditanya Tuhan nggak ngerti. Orang pinter tuh, lulusan Kairo, doktor, profesor, ditanya, Pak Profesor Doktor, kau kenal Allah? Nggak tahu. Kau bisa syahadat, kesaksianmu akan siapa? Allah yang mana? Nggak tahu. Lu ala profesor, doktormu, profesormu cuman profesor dunia ya. Ya, kau pun nggak ngerti. Demikian yang kedua, hai ahli ibadah, kau sudah sholat ini, sholat ini, sholat ini. Oh sudah semua. Aku kerjakan bahkan sholat sunnah-sunnahnya. Aku pun berjamaah di masjid. Oh bagus. Tapi apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Allah yang seperti apa? Terus bingung kan? Ini wajah itu wajahnya bagaimana? Atau akimi sholat dzikri bagaimana? Kau telah ketemu dia, sehingga kau berinteraksi dengan 5 panca indera ini dengan dia. Apakah terlihat, tercium, teraba, dan dirasakan? Mana yang kau ingat? Gak ngerti. Aku ternyata baru tahu kenal cuman nama ALLAH. Gitu. Demikian juga ketiga. Waduh, ini ada ulama kasaf, keramat, ilmunya tinggi, bisa menghilang, bisa terbang, bisa jadi 3, bisa mengobati orang. Kasaf. Ditanya, hei Pak, ulama yang keramat, kau kenal Allah? Oh, aku kenal. Aku bisa membaca isi hatimu. Oh, hebat. Saya tanya, kau bisa menembus akhirat? Loh, kok gitu tanyanya? Kau bisa mi'raj? Kau bisa masuk ke kubur, barzah dan sebagainya? Kau tahu tentang surga neraka? Loh, kok gitu tanyanya? Berarti kau bukan ahli makrifat. Karena jalan menuju Allah pasti lewat itu. Paham ya? Berarti keramatmu, saktimu hanya sebatas sakti dunia, keramat dunia. Itu akal. Kau gak bisa menembus akhirat. Kau gak tahu rohanimu. Mana ngerti kau akhirat? Apalagi ujungnya akhirat. Yang kata Allah, aku maliki yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Gimana kau tahu dia sementara kau gak bisa masuk akhirat? Cuman bisa apa? Ngerogoh sukmo. Nah itu. Atau memakai ilmu gelombang bawah sadar. Nah itu pekerjaan orang-orang yang ahli karomah, ilmu hikmah, sakti-saktian, tapi ujungnya iblis, bukan Tuhan. Mana ngerti kau naik gelombang? Goblok kamu itu. Saktimu sakti goblok itu loh. Jadi 3 ya saya bilang ya. Pengetahuan, pinter-pinteran, goblok itu. Ahli ibadah, tapi goblok dia nggak kenal Tuhan. Dan juga keramat-keramat ilmu, goblok juga nggak kenal Tuhan.
Sesat kalian bertiga itu ya. Agama itu ma'rifatullah, bukan keramat, bukan pinter-pinteran, bukan pula amal ibadah yang seperti karep-karepmu dewe, nggak pakai sistem, nggak pakai metodologi, nggak seperti itu. Cek, saya berbeda dengan pandangan ulama lain, tapi cek mana yang logis, mana masuk akal, mana yang cocok menurut gambaran umat zaman ini. Kata Mr. TM, agama telah rusak separah-parahnya, Islam pun telah rusak separah-parahnya. Tidak ada lagi seorang manusia pun yang menerangkan metodologi agama yang ilmiah, baru amaliyah, yang ya'lu wala yu'la alai, yang rahmatan lil alamin. Silakan dipikir, renungkan, apakah kalimat Ustaz Tiam ini propaganda jelek, apakah betul-betul membangunkan tidurmu yang dalam keadaan mabuk teori dogma akan agama. Jadi agama adalah ma'rifatullah, bukan syariat, bukan tarekat, bukan pula hakikat. Tapi semua telah diterangkan oleh Ustaz Tiam dengan gamblang ya. Ini publik ya, live ya, nggak ada konsep, nggak ada buku, nggak ada apa-apa. Jika kami salah, pasti akan dibentuk banyak orang. Suksma, puji Tuhan, haleluya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Pakailah nalar sehat. Kalau nalarmu butuh diluruskan, saya akan terangkan dengan nalar. Kalau kau butuh dalil yang Quran atau hadis, saya akan terangkan dalil Quran dan hadis. Tapi jangan pernah kau bantah dengan logikamu kembali. Telah diterang dua-duanya, kau tetap bantah, berarti kau yang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi